Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi di video yang akan membahas terkait dengan soal uji kompetensi kejuruan tahun 2022, yakni PT Jayatama di bagian yang keempat. Sahabat sekalian, pada video part keempat ini, kita akan masuk kepada proses input dokumen transaksi. Namun sebelum kita input transaksi pada aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18 ini, terlebih dahulu kita harus cek di bagian inventory sesuai dengan soal yang menyatakan bahwa persediaan dicatat dengan menggunakan metode average atau rata-rata. Cara mengecek atau melihat yaitu dengan mengklik modul inventory, kemudian klik set item price. Nah, pastikan di bagian ini berwarna kuning untuk average cost. Maka dipastikan bahwa sekarang kita menggunakan metode rata-rata untuk persediaan barang dagangan. Kemudian kita klik OK. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk pada proses input transaksi. Kita mulai dari dokumen nomor 1, yakni bukti kas keluar dan tidak terkait dengan pelunasan utang dagang. Maka untuk dokumen transaksi ini kita input di modul banking, kemudian spend money. Pada check number kita isi dengan nomor bukti 01 garis miring BKK, kemudian tanggal transaksi yakni tanggal 1 Desember tahun 2021. Jumlah sebesar 62.500.000 rupiah. Keterangannya adalah pembayaran gaji untuk bulan November. Nah, penting untuk kita perhatikan karena ini merupakan gaji karyawan pada bulan November, berarti ini merupakan utang gaji pada bulan sebelumnya atau masuk dalam akun utang beban. Oleh karenanya, pada saat kita melakukan penjurnalan, kita mengisi di bagian account ini dengan akun utang beban atau accrued expense. Kita klik use account sebesar 62.500.000 rupiah. Kita tekan Ctrl R sebelum melakukan record untuk memastikan jurnal yang benar. Jadi yang debit adalah accrued expense dan yang kredit adalah cash in bank. Jika sudah kita anggap benar, maka kita klik OK dan klik record. Maka transaksi nomor 1 telah selesai kita input. Kita beralih ke dokumen transaksi nomor 2, yaitu bukti kas masuk dan terkait dengan pelunasan piutang karyawan. Namun, ini bukan merupakan pelunasan piutang dagang. Maka masih di modul banking, kemudian kita klik receive money. ID, ketik nomor bukti transaksi yaitu 01 garis miring BKM, kemudian tanggal transaksi adalah tanggal 2 bulan 12 tahun 2021. Kemudian untuk jumlah penerimaannya adalah sebesar 3.750.000 rupiah. Dan untuk keterangan yaitu pelunasan piutang karyawan. Nah, untuk bagian account, untuk yang kredit, kita menggunakan akun order receivable atau piutang lainnya. Kemudian kita klik use account. Jangan lupa kita tekan Ctrl R pada keyboard untuk memastikan jurnal yang benar. Cash in bank debit, order receivable kredit sebesar 3.750.000 rupiah. Kita klik OK dan klik record. Selanjutnya kita klik cancel. Nah, sahabat sekalian, kita lanjut ke dokumen transaksi 03 terkait dengan bukti kas keluar, yaitu pelunasan utang kepada PT Andara. Nah, jika hal ini terkait dengan pelunasan utang, maka melakukan penginputan bukan di modul banking, tapi kita ke modul purchase. Kemudian kita klik pay bills. Langkah selanjutnya adalah memilih nama supplier
yang akan kita lakukan pembayaran, yakni PT Andara. Kemudian kita klik use supplier. Setelah itu di bagian check number kita ketik untuk nomor bukti, yakni 02 garis miring BKK. Tanggal transaksi adalah tanggal 4 bulan 12 tahun 2021. Jumlah yang diterima adalah 632.197.500 rupiah. Sahabat sekalian, silahkan kita perhatikan di sini ada utang di PT Andara sebesar 651.750.000 rupiah tertanggal 23 November dan dibayar pada tanggal 4 Desember dan berdasarkan dengan termin 3/15 N/45. Artinya bahwa 15 hari dari transaksi maka kita akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Seperti kita ketahui bahwa dari tanggal 23 November ke tanggal 4 Desember masih berkisar 11 hari, jadi mendapat potongannya sesuai yang tertera di sini sebesar 19.552.500 rupiah. Kemudian di bagian amount applied kita klik di sini. Kemudian tekan enter. Maka out of balance-nya di sini akan berjumlah 0. Sekarang jangan lupa tekan Ctrl R untuk memastikan jurnalnya. Perhatikan sahabat sekalian, di bagian purchase discount dikenakan pajak, padahal untuk purchase discount sendiri itu tidak dikenakan pajak. Bagaimana cara untuk mengubah ini? Kita klik OK, kemudian klik record. Jangan lupa untuk mengingat tanggal transaksi, tanggal 4. Bagian ini kita klik print letter, setelah itu kita cancel. Nah, kemudian kita ke bagian transaction journal. Cari transaksi tanggal 4 bulan 12 tahun 2021 untuk PT Andara. Nah, di bagian ini ada value added tax yang dikenakan terhadap purchase discount. Ini akan kita hapus. Caranya adalah klik tanda panah yang ada di samping. Kemudian pada bagian ini teks kita ganti dengan NT atau non-reportable. Klik use tax code dan kemudian klik OK. Maka PPN atau VAT untuk purchase discount telah terhapus. Setelah itu kita klik close. Maka transaksi untuk dokumen nomor 3 telah selesai kita kerjakan. Baik, kita melangkah ke dokumen nomor 4, yakni voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil kita klik modul banking, kemudian spend money. Pastikan pada bagian atas ini kita ganti dengan petty cash. Use account, kemudian check number, nomor transaksi adalah 01 garis miring VKK. Tanggal transaksi yakni tanggal 5 bulan 12. Jumlah sebesar 2.437.500 rupiah. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Untuk pembelian perlengkapan maka kita akan mendebet akun perlengkapan atau office supplies. Kita cari, kita klik office supplies, kemudian kita klik use account. Jangan lupa untuk selalu tekan Ctrl R untuk memastikan jurnalnya sudah tepat. Klik OK dan klik record. Maka transaksi untuk dokumen 04 telah selesai. Baik, kita lanjut untuk transaksi yang kelima, yakni faktur penjualan. Dengan masuk ke modul sales, kemudian klik enter sales. Kemudian hilangkan tanda centang pada teks inklusif dan bagian customer kita pilih sesuai dengan soal, yaitu toko lavender. Kita klik use customer. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa kalian mengubah pada layout dengan mengklik menu pilihan item. Kemudian klik OK.
maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, bagian invoice diisi dengan nomor bukti transaksi, yakni 71-PJ. Kemudian date, tanggal transaksi, yaitu tanggal 6 bulan 12 tahun 2021. Kemudian selanjutnya di bagian ship ini diisi dengan jumlah kuantitas barang yang dibeli. Untuk barang pertama 20, kemudian LJ garis datar 1P, lemari pajang tipe 1 dengan harga Rp11.375.000. Tekan enter, kemudian 18 unit untuk barang yang kedua LJ 2P, harga Rp16.625.000. Pastikan jumlah yang ada di total amount Rp579.425.000 sama dengan yang ada di soal. Jika sudah benar, tekan Ctrl R untuk cek jurnal seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini dan sudah benar, maka kita klik OK. Kemudian klik record. Kita cancel, klik cancel, cancel. Jika sudah hilang, maka sudah terrecord transaksi tersebut. Selanjutnya kita ke dokumen nomor 6, yaitu bukti kas masuk dan terkait dengan pelunasan piutang. Caranya adalah masih di modul sales, kemudian kita klik receive payment. Selanjutnya pilih nama customer-nya, yaitu toko Armida, use customer, ID, kita ganti nomor transaksi, yaitu 02-BKM. Tanggal transaksinya adalah tanggal 7 bulan 12 tahun 2021. Kemudian amount receive kita klik jumlah yang diterima Rp489.546.750. Tekan enter. Setelah itu, nah pada bagian amount applied ini, di bagian yang kosong ini kita klik di sini. Setelah itu kita tekan enter, tekan Ctrl R. Nah, maka akan muncul jurnal yang seperti ini. Perhatikan sahabat sekalian, di sini untuk sales diskon dikenakan pajak. Padahal berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan ini tidak kita kenakan pajak. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita klik OK dulu, kemudian record untuk transaksi ini. Kita print letter, kemudian cancel. Pada bagian ini kita klik transaction journal. Kita cari tanggal transaksi sesuai tadi, yaitu tanggal 7 bulan 12. Ini ada sales diskon yang kena pajak, maka kita akan hapus. Caranya adalah klik tanda panah ini. Setelah itu bagian teks di sini ada VAT, kita hilangkan, ganti dengan NT. Kemudian use text code dan klik OK. Maka sales diskon tidak lagi dikenakan PPN. Setelah itu kita klik close. Maka transaksi nomor 6 telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-7, yaitu nota kredit. Nota kredit ini adalah transaksi untuk retur penjualan. Jadi pada modul sales, kemudian kita klik sales register dan klik returns and credit pada bagian ini. Kemudian kita klik new cell. Selanjutnya jangan lupa untuk hilangkan tanda centang ini dan ganti tampilan layoutnya ke item. Klik OK. Selanjutnya pilih customer atas nama toko lavender. Kemudian kita klik use customer. Invoice, nomor bukti transaksi, yaitu 01-NK. Tanggal transaksi adalah tanggal 8. Kemudian, di bagian ship, kita isi dengan jumlah kuantitas barang yang di retur, yakni sebanyak 1. Namun, karena ini transaksi retur, maka harus diberikan tanda minus pada bagian depan angka. Jadi, minus 1, barang pertama LJ garis datar 1P. Harga Rp11.375.000. Kemudian barang yang kedua juga minus 1, LJ 2P.
Harga Rp16.625.000. Jadi total keseluruhan retur barang adalah Rp30.800.000. Tekan Ctrl R. Setelah itu jurnalnya muncul dan benar, kita klik OK dan record. Kita cancel, kemudian kita klik sekali lagi cancel. Nah, pada bagian ini, dalam keadaan yang biru seperti ini, jangan langsung klik close, tapi kita klik bagian ini apply to sell untuk mengaitkan retur ini kepada buku pembantu piutang ke toko lavender. Kita klik apply to sell, kemudian kita ganti di sini nomor transaksinya, yakni 01-NK. Tanggal transaksi adalah tanggal 8 bulan 12 tahun 2021. Dan sesuai dengan soal bahwa ini retur terkait dengan transaksi pada tanggal sebelumnya, yaitu transaksi pada tanggal 6. Maka kita klik di bagian tanggal 6 ini di bagian amount applied. Pastikan tepat di tanggal 6, kita klik, kemudian tekan enter, dan kita klik record. Setelah itu, pada bagian ini sudah hilang, maka kita close. Maka transaksi untuk nota kredit dokumen 7 telah selesai. Selanjutnya kita ke dokumen nomor 8, yaitu dengan faktur pembelian. Untuk transaksi pembelian, kita ke modul purchase, kemudian enter purchase. Ingat untuk menghilangkan tanda centang di bagian teks inklusif. Kemudian ganti layout ke item, kemudian klik OK. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita memilih nama supplier, yaitu PT Andara. Klik use supplier. Purchase kita isi dengan nomor bukti, yaitu 124-AN. Kemudian tanggal transaksi adalah tanggal 9 bulan 12 tahun 2021. Selanjutnya jumlah barang yang dibeli adalah 24 unit untuk barang pertama dengan harga 8.130.000, dan barang kedua sebanyak 25 unit dengan harga 11.880.000. Jumlah keseluruhan 541.332.000. Setelah itu kita tekan Ctrl R. Jika sudah benar, maka kita klik OK dan record. Kita klik cancel, dan pada bagian ini kita klik saja no, dan kita cancel. Maka transaksi tanggal 8 telah selesai. Maka transaksi untuk dokumen nomor 8 telah selesai. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 9, yaitu bukti kas keluar dan tidak terkait dengan pelunasan hutang. Maka kita ke modul banking dan klik spend money. Pada bagian check number kita isi dengan bukti transaksi, yaitu 03-BKK. Kemudian tekan tabulasi atau enter, tanggal transaksi yaitu tanggal 10, jumlahnya yaitu Rp27.900.000. Keterangannya adalah pelunasan utang bank dan bunga. Untuk bagian akun ini, yang pertama kita debit adalah utang bank, yakni bank loans. Kita klik use account. Jumlahnya sesuai dengan soal 18 juta rupiah. Kemudian akun yang kedua, kita klik tanda panah ini, yaitu adalah interest expense. Kemudian use account. Jumlahnya adalah 9.900.000. Kita tekan Ctrl R memastikan bahwa jurnal telah benar, kemudian klik OK dan klik record. Maka transaksi untuk tanggal 10 dokumen 9 telah selesai. Selanjutnya kita ke dokumen 10, yaitu voucher kas kecil. Masih di menu banking, modul banking, kita klik spend money. Kita ubah bagian atas ini, pay from account, menjadi petty cash. Kemudian kita klik use account.
Selanjutnya kita isi nomor bukti yaitu 02 garis miring VKK. Tanggal transaksi adalah tanggal 11. Jumlah yang dibayarkan 1.250.000. Kemudian keterangannya adalah pembayaran biaya iklan. Kemudian di bagian account kita isi dengan biaya iklan. Istilah akuntansi pada perusahaannya adalah advertising expense. Kemudian kita klik use account. Kita isi 1.250.000, tekan enter, tekan Ctrl R, dan kita klik OK jika sudah benar, kemudian record. Maka transaksi tanggal 11 dokumen nomor 10 telah selesai. Selanjutnya kita ke dokumen 11 bukti kas masuk terkait dengan pelunasan piutang. Kita ke modul sales, kemudian receive payment, pilih nama pelanggan yaitu toko lavender, klik use customer. Nomor bukti transaksi adalah 03 garis miring BKM. Tanggal transaksinya adalah tanggal 13 bulan 12 tahun 2021. Kemudian untuk pelunasan tanggal transaksi 30 November. Jadi yang ingin dilunasi adalah tanggal 30 ini. Jumlah yang dilunasi adalah 456.225.000 rupiah. Kemudian kita klik amount applied untuk transaksi di tanggal 30 ini. Kemudian tekan enter. Kita tekan Ctrl R dan klik OK jika sudah benar dan klik record. Transaksi untuk dokumen 11 telah selesai. Selanjutnya kita ke dokumen 12 dengan pelunasan piutang, yaitu kita ke modul sales, kemudian kembali ke receive payment, kemudian memilih toko Marvelo, klik use customer, kemudian nomor bukti transaksi 04 garis miring BKM, transaksi tanggal 14, jumlah yang dibayarkan adalah 407.137.500 rupiah. Kita tekan enter dan kemudian di bagian amount applied kita klik di sini. Kemudian tekan enter dan Ctrl R. Jika telah benar debit cash in bank, credit account receivable, maka kita klik OK dan klik record. Maka transaksi untuk dokumen 12 telah selesai, kita cancel. Selanjutnya kita ke dokumen 13 yaitu faktur penjualan. Kita ke modul sales, kemudian enter sales, pilih pelanggan atas nama toko Marvelo, kemudian nomor bukti transaksi yaitu 272 garis miring PJ, tanggal transaksi adalah tanggal 15, jumlah barang yang dibeli untuk barang pertama 14 unit dengan harga 11.375.000. Kemudian untuk barang yang kedua sebanyak 15 unit dengan harga 16.625.000. Dan jumlah keseluruhan 449.487.500 rupiah. Tekan Ctrl R. Nah, jika sudah benar maka kita klik OK dan klik record. Klik cancel, kemudian kita cancel. Maka transaksi dokumen 13 telah selesai. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi 14, yaitu bukti kas keluar terkait dengan pelunasan utang. Maka kita ke purchase, kemudian pay bills. Pilih nama perusahaan, yakni PT Birama, kemudian klik use supplier, isi nomor bukti transaksi 04 garis miring BKK, kemudian tanggal transaksi adalah tanggal 17, sejumlah 594.687.500 rupiah. Yang akan dilunasi adalah utang ini, maka kita klik amount applied sekali, kemudian tekan enter dan tekan Ctrl R. Jika jurnalnya telah benar, kita klik OK dan record. Maka transaksi dokumen 14 telah selesai. Kita klik cancel. Selanjutnya kita ke dokumen 15 yaitu bukti kas keluar dan tidak terkait dengan pelunasan utang. Maka kita ke modul banking,
spend money, kemudian dokumen transaksi bukti 05 garis miring BKK, tanggal 19 sejumlah 5.250.000. Keterangan adalah pembayaran listrik, air, dan telepon November 2021. Karena ini merupakan pembayaran beban di bulan November, maka otomatis ini adalah pembayaran utang beban. Maka kita debit adalah utang beban. Atau di soal ini adalah accrued expense. Kita klik use account. Jika jumlahnya telah benar, maka tekan enter, tekan Ctrl R, dan klik OK. Kemudian kita klik record. Kita cancel. Selanjutnya ke dokumen 16, yaitu faktur pembelian. Kita ke modul purchase, kemudian klik enter purchase, pilih supplier yaitu PT Dirama, klik use supplier, kita isi nomor dokumen transaksi 089 garis miring DR, tanggal transaksi adalah tanggal 20, isi jumlah barang yang dibeli 24 untuk 24 untuk item pertama LJ 1P senilai 8.126.000. Kemudian barang yang kedua sebanyak 15 unit dengan harga 11.885.000 dan total keseluruhan 410.628.900 rupiah. Tekan Ctrl R, kemudian jika benar kita klik OK dan klik record. Cancel, bagian ini kita klik no, kemudian kita cancel. Maka dokumen transaksi 16 telah selesai. Kita ke dokumen 17, yakni bukti memorial untuk penghapusan piutang atas nama toko Berlan sebesar 50%. Maka perlu kita cek untuk car file atas nama toko Berlan. Di sini ada piutang sebesar 30.800, kita kalikan 50%, maka nilainya adalah 15.400. Maka kita close dan jumlah piutang yang harus dihapuskan kepada toko Berlan adalah 15.400. Kita ke modul account, kemudian record journal entry untuk mencatat transaksi dari bukti memorial. Nomor bukti transaksi adalah 01 garis miring BM, tanggal transaksi adalah tanggal 21 bulan 12 2021, keterangan penghapusan piutang toko Berlan. Penghapusan piutang, jurnal untuk yang debit adalah beban penghapusan piutang, atau dalam soal ini disimpan dalam akun uncollectible accounts sejumlah 15.400.000 rupiah debit. Selanjutnya, yang kredit adalah piutang dagang. Order ini adalah account receivable. Use account. Kemudian kita klik OK dan bagian kredit kita isi dengan nilai yang sama, yaitu 15.400.000 rupiah. Kemudian kita klik record. Setelah itu kita cancel. Maka transaksi dokumen 17 telah selesai. Selanjutnya kita ke dokumen 18, nota debit. Kita klik purchase karena ini merupakan retur pembelian, kemudian purchase register, kemudian klik return and debit, selanjutnya new purchase. Kita pilih yaitu PT Dirama, klik use supplier. Nomor bukti transaksi adalah 01 garis miring ND, transaksi tanggal
22. Barang yang dikembalikan adalah 2, jadi minus 2 karena ini retur. Barang yang pertama seharga 8.126.000 dan minus 2 untuk barang yang kedua harga 11.885.000. Total retur adalah 44.024.200 rupiah. Kemudian kita tekan Ctrl R dan klik OK. Klik record, kita cancel dan cancel. Pada bagian ini masih biru, kita kemudian apply to purchase. Kita ubah tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2021 dan nomor buktinya adalah 01-ND. Kita hubungkan ke transaksi ini, kita klik di amount applied, kemudian tekan enter. Setelah itu kita klik record, maka transaksi dokumen 18 telah selesai. Kita close. Selanjutnya kita ke dokumen 19 yaitu voucher kas kecil. Caranya adalah klik modul banking, spend money, ganti bagian pay from account menjadi petty cash, kita klik use account. Isi bukti transaksi yaitu 03-BKK. Tanggal transaksi adalah tanggal 23. Jumlahnya adalah Rp1.300.000. Kemudian keterangannya adalah pembayaran perbaikan lantai toko. Nah, untuk transaksi ini maka akun yang debit adalah beban perbaikan atau maintenance expense. Kita klik dan pilih maintenance expense, use account, jumlahnya 1.300.000, tekan enter dan tekan Ctrl R. Maka jurnalnya maintenance expense debit petty cash credit 1.300.000. Jika benar, klik OK dan kita record. Transaksi dokumen 19 selesai, kita klik cancel. Selanjutnya dokumen 20 yaitu faktur penjualan. Maka kita ke modul sales dan klik enter sales. Kemudian kita pilih toko Armida, use customer, nomor bukti transaksi 73-PJ, tanggal transaksi adalah tanggal 24, jumlah barang yang dibeli 20 untuk item yang pertama dengan harga Rp11.375.000, kemudian 18 untuk item yang kedua dengan harga Rp16.625.000. Kemudian kita lihat jumlahnya adalah Rp579.425.000. Jika sudah sama dengan soal, kita tekan Ctrl R dan klik OK jika jurnalnya telah benar. Kemudian klik record. Cancel, kita klik cancel dan cancel. Selanjutnya kita ke dokumen 21 yaitu voucher kas kecil. Kita ke modul banking, spend money, ganti pay from account menjadi petty cash, kita klik use account, kemudian nomor transaksi yaitu 04 VKK, tanggal transaksi adalah tanggal 25, jumlahnya Rp1.000.000, kemudian keterangan adalah pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Untuk debit adalah beban newspaper dan tabloid. Kita klik newspaper dan tabloid expense, kemudian klik use account dan nilai Rp1.000.000. Tekan enter, kemudian sebelum record tekan Ctrl R lagi, kita klik OK jika sudah benar dan klik record. Kemudian selanjutnya kita ke dokumen 22 yaitu faktur pembelian. Kita ke modul purchase, kemudian enter purchase. Langkah selanjutnya memilih nama supplier yaitu PT Andara, use supplier, kemudian nomor bukti 130-AN, tanggal transaksi adalah tanggal 26, jumlah barang yang dibeli adalah 10 unit untuk barang yang pertama dengan harga
Rp8.050.000. Kemudian 16 unit untuk barang yang kedua dengan harga Rp11.850.000. Maka total pembelian adalah Rp297.110.000. Kita tekan Ctrl R, jurnalnya telah benar, maka klik OK dan kita record. Klik cancel, dan bagian ini kita klik no. Maka dokumen 22 telah selesai. Selanjutnya kita ke dokumen 23, yaitu voucher kas kecil. Klik modul banking, spend money, ganti cash in bank menjadi petty cash, use account, nomor bukti yaitu 05-VKK, tanggal transaksi adalah tanggal 27, jumlah Rp2 juta, keterangan adalah pembelian perlengkapan toko, maka akun yang debit adalah perlengkapan toko, atau dalam hal ini office supplies. Kita use account, jumlah 2 juta, tekan Ctrl R, kita OK jika sudah benar dan klik record. Selanjutnya kita cancel dan ke dokumen 24, bukti kas masuk untuk pelunasan piutang. Maka kita ke modul sales, receive payment, pilih nama pelanggan kita yaitu toko lavender, klik use customer, kemudian nomor bukti 05-BKM, tanggal transaksi adalah tanggal 28, jumlah adalah Rp548.625.000. Kemudian kita kaitkan dengan piutang tanggal 6 Desember ini, kita klik amount applied-nya, kemudian tekan enter. Jika of balance-nya telah 0, kita tekan Ctrl R, jika sudah benar, klik OK dan record. Selanjutnya kita ke dokumen 25, yaitu bukti kas keluar dan tidak terkait pelunasan utang. Maka kita ke modul banking, spend money, nomor bukti 06 BKK, tanggal transaksi 30, jumlah Rp7.987.500, keterangannya adalah pengisian kembali kas kecil. Maka akun yang debit adalah kas kecil karena kas kecil ditambah atau diisi kembali. Kita klik petty cash, use account, jumlahnya Rp7.987.500. Kemudian tekan Ctrl R, jika telah benar klik OK dan record. Transaksi terakhir untuk part 4 ini adalah dokumen 26, yaitu bukti kas keluar. Kita ke menu purchase karena terkait pelunasan utang, kemudian pay bills, pilih PT Andara, kemudian klik use supplier, nomor cek atau nomor bukti adalah 07-BKK, transaksi tanggal 31, jumlahnya adalah Rp541.332.000. Ini adalah untuk pelunasan utang tanggal 9, maka kita klik di bagian utang tanggal 9 ini untuk amount applied-nya. Kita klik, tekan enter, tekan Ctrl R. Jika jurnal telah benar, kita klik OK dan klik record. Maka transaksi dokumen 26 telah selesai. Jadi sahabat sekalian, untuk video part 4 ini input data transaksi telah selesai. Selanjutnya di part 5 kita akan input data penyesuaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.